Swastiastu, Nama Budaya, Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Tugas psikometri dasar. Perkenalkan, nama saya Christian Rafinaldo Lasboy, kelas A, semester 2, dengan NIM 2.05.2023.0004, dengan dosen mata kuliah Ibu Iren Elvira Daik, MPSI. Pada video kali ini saya akan bahas tentang tes formatif dan reliabilitas tes psikologi. Pertama, pengertian tes formatif. Tes formatif dalam psikometri adalah bentuk ujian yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Tes formatif digunakan untuk mencari umpan balik guna mengukur kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar. Ini merupakan tes yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasa dan dimaksudkan untuk menentukan tuntas tidaknya suatu pokok bahasan. Berbeda dengan tes sumatif yang diberikan setelah sekumpulan suatu program berjalan selesai diberikan. Tes formatif dilaksanakan usai suatu pokok pembahasan. 2. Sejarah tes formatif. Alfred Binet dan Theodore Simon adalah dua psikolog yang bersama membuat karya skala kecerdasan yang pertama, yang kemudian dinamakan skala Binet-Simon. Binet membuat skala kecerdasan pertama bersama Simon pada tahun 1905. Skala Binet-Simon telah mengalami beberapa revisi yang terakhir dilakukan oleh Lewis Terman pada tahun 1916. Yang disebut sebagai revisi Stanford-Binet. Skala ini terdiri dari 15 jenis tes yang dibagi menjadi bidang kognitif, yaitu penalaran verbal, penalaran visual, penalaran kuantitatif, dan ingatan jangka pendek. Berikut tes formatif. Tes formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik yang telah dimaksudkan. Metode ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Tes formatif juga dapat diartikan sebagai penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah dilaksanakan. Penebu tes formatif dalam psikologi adalah Alfred Binet dan Theodore Simon. Mereka mengembangkan tes psikologis untuk mengukur intelijensi dan kemampuan pelamar. Tes ini berbeda dengan tes intelijensi James Cattell yang lebih berfokus pada kemampuan umum, dan tes Binet-Simon lebih fokus pada kemampuan yang spesifik. Berikut kelebihan tes formatif. 1. Menyempurnakan program belajar. Tes formatif dilakukan di sela-sela program belajar yang sedang berlangsung, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menyempurnakan program belajar. 2. Mengidentifikasi masalah dan hambatan belajar. Tes formatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan belajar seperti metode belajar dan kemampuan kognitif. 3. Mengukur hal-hal khusus. Tes formatif lebih cocok untuk mengukur hal-hal khusus yang dapat distandarisasikan seperti formatif dan tes diagnostik. Terakhir, mengukur keterampilan efektif dan psikomotor. Tes formatif dapat mengukur keterampilan efektif dan psikomotor siswa yang penting untuk mengukur kemajuan belajar. Poin berikutnya, reliabilitas tes psikologi. 1. Pengertian reliabilitas tes psikologi. Reliabilitas tes psikologi adalah suatu aspek kualitas yang penting untuk menentukan ketetapan dan konsistensi hasil yang diperoleh dari tes. Reliabilitas merupakan konsistensi dari hasil yang diberikan oleh tes bila digunakan secara berulang.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas tes antara lain jumlah butir tes atau panjang tes, variabilitas kelompok, objektivitas penilaian, metode untuk mengestimasi reliabilitas, level kelompok dan tingkat kesulitan tes, dan homogenitas tes. Berikut reliabilitas tes formatif. Dalam psikometri dasar merupakan konsistensi dari hasil alat ukur tes yang mengukur kinerja atau kemampuan individu dalam melakukan tugas atau menjawab soal yang diberikan. Tes formatif ini berbeda dengan tes sumatif yang mengukur kemampuan individu dalam menjawab soal umum dan standar. Berikut cara mengukur reliabilitas tes. Cara mengukur reliabilitas tes dapat menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Metode tes retest. Metode ini mengulang tes yang sama pada dua kesempatan berbeda waktu, kemudian hasil dari kedua pengukuran tersebut dikorelasikan untuk menghitung keandalan instrumen pengukuran atau hasil pengukuran. 2. Koefisien alpha Koch. Koefisien alpha Koch adalah salah satu metode untuk mengukur korelasi antar item-item dalam instrumen. Nilai yang tinggi seperti 0.981 menunjukkan bahwa item-item dalam tes telah mengukur konsisten. 3. Interclass Koch Coefficient atau ICC. ICC digunakan untuk menghitung konsistensi penilaian antar iter. Nilai tinggi seperti 0.808 menunjukkan bahwa penilaian antar iter cukup konsisten. Berikut korelasi produk momen. Metode ini menggunakan korelasi produk momen untuk mengkorelasi antar nilai yang diperoleh dari tes dan nilai yang dijangka. Terakhir, analisis faktor. Metode ini menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi hubungan antara item-item dalam tes. Hal ini bertujuan untuk menghitung korelasi antara item-item dan mengukur konsistensi tes. Ciri-ciri reliabilitas tes. 1. Konsistensi. Pengukuran alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama, atau untuk mengukur yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip. 2. Tes ulang. Reliabilitas mencakup kemampuan perangkat yang sama untuk memberikan hasil yang serupa saat diukur berulang kali. 3. Konsistensi antar penilai. Sejauh mana dua penilai yang berbeda memberikan skor yang serupa. Berikut contoh reliabilitas tes psikologi. Reliabilitas dan pengukuran psikologi adalah kekonsistenan nilai yang diperoleh oleh individu ketika diberikan tes yang sama pada waktu yang berbeda. Contoh reliabilitas tes psikologi dalam pengetesan kelompok subjek anak-anak prasekolah dalam jangka waktu 2 tahun yang dapat menunjukkan peningkatan penguasaan kosakata dan kemampuan membaca. Kesimpulan, tes formatif dan reliabilitas tes merupakan aspek penting dalam pengukuran psikologi untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. 2. Tes formatif diciptakan oleh Binet dan Simon untuk memberikan umpan balik terhadap proses belajar setelah suatu topik dipelajari. Hasilnya berguna untuk perbaikan proses pembelajaran. 3. Reliabilitas tes menunjukkan kekonsistensi hasil pengukuran yang penting untuk memastikan validitas dan keandalan hasil pengukuran. Beberapa teknik ukur reliabilitas antara lain tes retest, alpha Krobach, ICC, korelasi produk momen, dan analisis faktor. Evaluasi formatif
dan pengukuran reliabilitas berguna untuk menilai kemajuan belajar siswa secara berkelanjutan, mengidentifikasi kendala, serta menyempurnakan program dan proses pembelajaran agar lebih efektif. Secara umum, tes formatif dan reliabilitas merupakan aspek penting dalam psikometri untuk menilai dinamika pembelajaran dan kemampuan peserta didik secara objektif dan konsisten. Sekian, terima kasih.